pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 1 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bandara Sultan Iskandar Muda catat penumpang capai 43.056 selama Idul Fitri. Kemudian inovasi digitalisasi yang diberlakukan di Pelabuhan Ulelu. Mendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami akan mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar catat jumlah penumpang pada H-8 hingga H+8 mencapai 43.056 orang. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maulidia Putri. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Belang Bintang Aceh Besar mencatat jumlah penumpang pada H-8 hingga H+8 Idul Fitri mencapai 43.056. Sedangkan untuk periode yang sama tahun sebelumnya 40.372 orang. Adapun untuk angkutan kargo atau barang selama periode libur Idul Fitri melalui Bandara SIM yakni 254,2 ribu ton. Berdasarkan pantauan pada 31 Maret 2026, jumlah penumpang di bandara tersebut sudah mulai terjadi penurunan dibanding pada arus mudik maupun balik. Pemudik asal Aceh Besar yang saat ini berdomisili di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surya Saputra menyampaikan meski harga tiket mahal pada periode ini, tetap memprioritaskan untuk pulang ke kampung halaman. Harga tiketnya 2.200.000 dengan yang low cost padahal gitu ya. Tapi tetap aja walaupun gimana juga harga tiket segitu mahal, saya juga kalau pulang ke Aceh ini nggak keberatan karena memang kampung halaman saya orang Aceh gitu. Mudah-mudahan kedepannya harga tiket untuk ke Aceh itu lebih murah biar saya bisa lebih sering pulang. Sebelumnya, General Manager GM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM, Setio Pramono menyampaikan jumlah penerbangan juga mengalami kenaikan 7% pada 2026 sebanyak 356 dan tahun sebelumnya 334 penerbangan. Setio menegaskan bahwa tidak terjadinya kendala yang berarti selama periode arus mudik dan balik di Bandara SIM. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, kenyamanan penumpang di Pelabuhan Ulelu kini menjadi prioritas utama melalui kehadiran berbagai fasilitas penunjang di area pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan Sarah Triandini. Kepala UPTD Wilayah 1 Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Aceh, Husaini Jamil, menyatakan bahwa kenyamanan penumpang kini menjadi prioritas utama melalui kehadiran berbagai fasilitas penunjang di area pelabuhan.
Pada momen angkutan Lebaran 2026 ini, pihak pengelola menyediakan area retail modern guna memfasilitasi kebutuhan makanan, minuman, hingga perlengkapan perjalanan bagi para pengguna jasa. Kita prioritaskan semua berbasis digitalisasi, modernisasi, kita hadirkan baru pertama, Powin Indomaret masuk ke Pelabuhan Penyeberangan Ulele. Kepastian yang kita berikan tiket check-in maupun boarding, tapi juga kita memfasilitasi bagi penumpang yang ingin ngopi, beli makanan, betal di kapal, kita hadir Indomaret Point yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Ulele baru pada Unlap 2026. Sejalan dengan peningkatan fasilitas fisik tersebut, modernisasi juga diterapkan pada sistem pelayanan penumpang. Seluruh proses mulai dari pembelian tiket kini telah berbasis digitalisasi untuk menjamin kepastian dan kecepatan layanan bagi masyarakat yang akan menyeberang. Dari Banda Aceh, Saratri Andini melaporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Kesehatan Aceh Utara bersama UPTD Puskesmas Samtali Rabayu menggelar cek kesehatan gratis bagi penyintas banjir di Gampung Alu Majron, Kecamatan setempat. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara bersama UPTD Puskesmas Samtali Rabayu menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat Gampung Alu Majron, Kecamatan Samtali Rabayu di Menasah setempat Selasa 31 Maret 2026. Pada saat pengecekan cek kesehatan bagi warga penyintas banjir turut hadir Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Kabid P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Ferianto, Kepala UPTD Puskesmas Samtali Rabayu Anita Eskep, Kapolsek Ibtu Hendra Jamiswar, dan perwakilan dan Ramil. Kabid P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Ferianto menyebutkan program cek kesehatan gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif atau pencegahan sejak dini. Saat pemeriksaan kesehatan tersebut, petugas dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas turut memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu juga kita bersamaan juga kita mengajak masyarakat yang mau memeriksakan diri atau ada keluhan kesehatan untuk datang kita lakukan berbagai penyuluhan. Memang kita tidak melakukan pengobatan, tidak membawa obat-obatan untuk pelayanan kesehatan, kita memang fokusnya ke CKG, tapi kalau ada keluhan masyarakat kita tetap melayani. Lanjutnya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Dari hasil pemeriksaan paling banyak ditemukan penyakit hipertensi atau darah tinggi, diabetes, dan kolesterol. Di dalam kesempatan tersebut, dirinya juga meminta agar warga dapat menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Jika ada keluhan penyakit, untuk segera datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Losme terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan segera melakukan pengecekan terhadap hunian sementara atau huntara di Desa Kuta Meligo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang dilaporkan belum ditempati oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan akan segera melakukan pengecekan terhadap hunian sementara atau huntara di Desa Kuta Meligo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara yang dilaporkan belum ditempati oleh masyarakat. Meskipun secara umum pembangunan huntara di sejumlah kecamatan telah rampung dan dihuni. Asisten 1 Setdakap Aceh Utara Dr. Fauzan menjelaskan, pihak pemerintah mengapresiasi masukan dan saran dari warga terkait kondisi huntara tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa secara prinsip seluruh huntara yang telah dibangun seharusnya sudah ditempati dan tidak boleh ada yang kosong. Mengingat fasilitas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana. Namun demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait penyebab belum ditempatinya huntara di wilayah tersebut. Pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Dapat kami informasikan bahwa huntara seharusnya sudah ditempati semuanya, tidak boleh ada yang kosong. Namun karena kita sudah masih dalam pasca bencana, kita sebenarnya sekarang sedang mempersiapkan untuk huntar, tidak lagi fokus ke huntara. Nah, kami akan cek kembali apakah di Kuta Meligo itu huntaranya sudah ditempati oleh masyarakat atau belum. Kalau belum, kami akan cek dan akan juga meminta informasi
dari teman-teman BNPB kenapa masih belum ditempati. Lebih lanjut disampaikan, saat ini fokus utama pemerintah daerah tidak lagi pada pembangunan huntara, melainkan beralih ke penyediaan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak dan permanen. Sementara itu, untuk huntara di kecamatan lain di Aceh Utara dilaporkan telah selesai dibangun dan seluruhnya sudah ditempati oleh masyarakat tanpa kendala berarti. Pemerintah memastikan akan segera menindaklanjuti persoalan di Kecamatan Sawang guna memastikan seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Demikian Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar dari Kota Melabuh, dilaporkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) melaksanakan kegiatan rapat gugus tugas Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB melaksanakan kegiatan rapat gugus tugas Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Cutnya Din Baperida Kabupaten Aceh Barat pada Selasa. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Dalam arahannya, Said Fadil menyampaikan harapannya terkait target capaian pada evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Kami berharap melalui pemaparan yang telah diberikan tadi, arahan serta berbagai pengalaman yang telah kita dapatkan, Aceh Barat dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, memperkuat kapasitas kita bersama, serta menjadi bekal dalam mempersiapkan evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2026 ini. Said mengatakan bahwa Kabupaten Aceh Barat pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak. Maka dari itu, ia mengajak semua pihak yang terlibat dalam tim gugus tugas ini untuk mengulang keberhasilan tersebut. Dengan kolaborasi yang solid, kerja keras yang lebih optimal, sinergi lintas sektor yang kuat serta pemenuhan seluruh indikator yang didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Ia optimis bahwa Aceh Barat dapat meraih penghargaan tersebut. Wakil Bupati itu juga mengatakan bahwa pihaknya akan memantau langsung proses persiapan untuk keikutsertaan Kabupaten Aceh Barat pada evaluasi Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan 1 bulan mendatang. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh sebagai pemateri, para Kepala SKPK terkait, dan seluruh camat se-Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah masih berlangsung di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubun, Melabuh, Aceh Barat. Hal itu terpantau pada Rabu pagi. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Tama Maulizar. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah masih berlangsung di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubun, Melabuh, Aceh Barat. Hal itu terpantau pada Rabu pagi. Kapal feri Teluk Sinabang yang bersandar sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat itu didominasi oleh penumpang mahasiswa yang akan kembali masuk kuliah usai libur Lebaran Idul Fitri berakhir. Anis Maisarah, salah seorang penumpang yang diwawancarai RRI, mengatakan dirinya mengambil jadwal keberangkatan hari ini untuk menghindari kepadatan penumpang di jadwal keberangkatan berikutnya. Iya, karena kalau misalnya kita mengambilnya nanti di tanggal yang sudah dekat masuk kuliah, nanti bakal lebih padat lagi. Sementara itu, Tarmizi, Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Wilayah 2 Melabuh, Dinas Perhubungan Aceh, mengatakan bahwa menurut data yang diterima pihaknya, arus balik Idul Fitri dari Pulau Simelu masih akan berlanjut pada rute-rute berikutnya. Menurut data yang kita terima masih ada lagi untuk kedepannya, Pak. Karena di Simelu masih banyak penumpang yang tertinggal, tidak muat di kapal. Untuk kali ini didominasi oleh mahasiswa.
Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan bahwa jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Kuala Bubon dalam arus balik hari ini mencapai batas kapasitas angkut kapal feri Teluk Sinabang. Sementara normal pada hari biasanya berkisar antara 180 penumpang. Tarmizi berharap kepada para pengguna jasa agar menjaga ketertiban pelabuhan dan selama dalam pelayaran menuju destinasi tujuan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kucurkan bantuan sebesar 32 miliar rupiah untuk biaya perbaikan rumah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengingatkan kepada tim pendataan agar tidak melakukan kesalahan data. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan memberikan instruksi tegas dalam pembukaan sosialisasi petunjuk teknis Juknis bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Gedung Umi Pendopo. Di hadapan unsur Forkopimda dan para rejek kampung, Wabuk Muhsin menekankan bahwa validitas data adalah kunci utama keadilan bagi para korban. Dirinya juga menekankan tidak boleh ada satupun warga terdampak yang haknya terabaikan akibat kesalahan administratif atau kelalaian pendataan. Wabuk menyadari bahwa tantangan komunikasi saat situasi darurat seringkali memicu ketidaksinkronan data awal, oleh karena itu verifikasi faktual di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sekali lagi kita ingatkan, data yang memang benar-benar rusak ini harus masuk. Tapi kalau yang memang tidak rusak, ini tidak berkeberatan kami untuk mengeluarkannya. Makanya ini ada tim verifikasi ya. Jadi kita sudah sampaikan itu. Dan tidak ada pemotongan penyaluran biaya ini. Itu sudah kita tekankan tadi. Kita tidak segan-segan untuk terus melakukan tindakan hukum, termasuk kemarin Bapak dari kepolisian Polres Aceh Tengah juga melakukan langkah-langkah hukum terhadap dugaan-dugaan adanya pemotongan-pemotongan. Berdasarkan data tahap 1 tercatat ribuan hunian warga yang mendapatkan bantuan perbaikan dengan rincian rusak ringan 1.215 unit, rusak sedang 465 unit, rusak berat 1.930 unit dengan total alokasi dana 32 miliar 175 juta rupiah. Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memberikan pemahaman teknis mekanisme pencairan dana stimulan agar transparan dan sesuai regulasi Mendagri. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Luk Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 2 Kota Sabang berhasil menjadi sekolah yang selama 5 tahun berturut-turut meloloskan siswanya ke perguruan tinggi Fakultas Kedokteran jalur undangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Sebanyak 37 siswa SMA Negeri 2 Kota Sabang berhasil lolos ke perguruan tinggi melalui jalur undangan pada tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi sekolah yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan unggul di Kota Sabang. Kepala SMA Negeri 2 Kota Sabang Suryadi kepada RRI mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras siswa dan guru dalam menjaga konsistensi prestasi akademik. Ia menyebutkan jumlah kelulusan tahun ini meningkat 2 orang dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 35 siswa. Prestasi SMA 2 tahun ini alhamdulillah dapat meluluskan 37 siswanya ke perguruan tinggi melalui jalur SNBT. Kemudian tren positif yang ada tahun ini melebihi target yang kami lakukan, dan alhamdulillah kebanyakan siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sabang di tahun ini kelulusannya itu di Fakultas Teknik
hampir seluruh jurusan yang ada di teknik itu dikuasai oleh SMA Negeri 2 Sabang. Lebih lanjut, sudah mengungkapkan bahwa salah satu capaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan satu siswa menembus Fakultas Kedokteran. Prestasi ini bahkan telah diraih secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut oleh SMA Negeri 2 Kota Sabang. Sementara itu, siswi yang lulus Fakultas Kedokteran Darapona mengaku sangat senang telah diperjuangkan oleh SMA Negeri 2 Sabang hingga mampu menggapai cita-citanya. Menurutnya, dukungan terhadap dirinya begitu besar sejak duduk di bangku kelas 10. Alhamdulillah saya merasa sangat senang Pak, karena ini memang cita-cita saya sebelum saya masuk ke SMA 2 ini. Terutama mempertahankan nilai ya, yang pentingnya habis itu mempertahankan ranking, grade nilai kita harus terus naik supaya bisa masuk ke eligible. Alhamdulillah saya eligible 2. Ia mengaku untuk lulus jalur undangan membutuhkan ketekunan ekstra dengan menjaga stabilitas nilai akademik sejak kelas 1 hingga kelas 3. Ia menegaskan bahwa standar nilai harus tetap konsisten dan tidak mengalami penurunan agar peluang semakin besar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari Singkil pendengar, polisi kerahkan drone untuk mencari pasangan suami istri yang hilang setelah mobilnya diduga terjatuh ke jurang di Pakpak Barat. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Upaya pencarian intensif tengah dilakukan terhadap satu unit mobil Kijang Innova bernomor polisi BK1213SP yang diduga kuat jatuh ke jurang sedalam ratusan meter. Insiden tersebut terjadi di kawasan Lekombih, Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Situjehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Kapolres Pakpak Barat, Agustiawan, langsung mengerahkan personel ke titik lokasi yang dicurigai sebagai tempat jatuhnya kendaraan tersebut untuk memulai proses evakuasi dan pencarian. Untuk menjangkau area tebing yang curam dan sulit diakses secara manual, petugas menggunakan drone untuk melakukan penyisiran udara yang dianggap paling efektif dan memantau pergerakan benda atau tanda-tanda keberadaan kendaraan di dasar jurang yang dialiri sungai. Mendapat laporan dari masyarakat, kemudian ditindaklanjutin oleh Kapolsek Sukarame dan Kapos Lantas di Sibande, kemudian melakukan mengecek TKP, kemudian melakukan sinkronisasi data. Jadi pada pukul 23.00 hari Senin, anak korban ditelepon oleh korban menyatakan bahwasanya akan segera tiba di rumah kurang lebih 5 menit lagi. Kemudian setelah ditunggu tidak sampai juga di rumah. Kemudian setelah ditelusuri sampai besok paginya ditemukan ada peristiwa laka yang menuju aliran sungai Lekombih. Ya, jadi bisa dilihat sendiri, kami juga tadi sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan drone. Kami lihat juga ada serpihan dari kaca mobil. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Basarnas dan juga BPBD untuk segera melakukan pengecekan. Kami berharap dan mohon dukungan dan doa dari masyarakat untuk korban dan mobil bisa kami segera temukan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Kira-kira berapa penumpang Bang dalam mobil tersebut? Untuk saat ini hasil dari informasi dari keterangan anaknya bahwasanya hanya 2 orang, suami istri, atas nama Bapak Rudi Simanjuntak dan istrinya. Hingga saat ini kepolisian telah berkoordinasi dengan BPBD dan tim SAR untuk memperluas jangkauan pencarian di sepanjang aliran sungai. Para petugas berharap kondisi cuaca mendukung sehingga keberadaan korban beserta mobilnya dapat segera ditemukan dan dievakuasi dari dasar jurang. Demikian, Juprianto melaporkan. Informasi terakhir mendengar, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Hamzah Sulaiman, meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerahnya agar lebih teliti menyediakan menu makanan bergizi gratis atau MBG. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus. Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Hamzah Sulaiman, meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerahnya agar lebih teliti menyediakan menu makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait dengan keamanan, higienis, dan kualitas menu makanan yang disajikan kepada setiap penerima manfaat, baik bagi siswa maupun untuk ibu hamil atau bumil, dan bahkan bagi bayi dan balita atau balita.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, Haji Hamzah Sulaiman, saat meresmikan dapur SPPG Babu Salam, Desa Pandansari, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, pada Selasa kemarin, 31 Maret 2026. Ia meminta kepada seluruh dapur SPPG melalui ahli gizi masing-masing agar dapat memperhatikan menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat. Hal ini menurut Hamzah Sulaiman sangat penting demi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meresmikan lagi MBG ini, yaitu dari Yayasan Babu Salam, letaknya di Desa Pandansari, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Dan ini tadi sudah disampaikan lebih kurang akan 800 mendapatkan manfaat untuk yang penerima gizi. Nah, ini saya sudah sampaikan semua laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Libatkan terus ahli gizi dan makanannya disesuaikan. Mungkin ada salah satu yang menerima manfaat itu anak sekolah kita itu yang alergi katakanlah ayam, supaya sempat-sempatnya ditukar dengan menu yang lain. Nah, artinya setiap saat itu ada perbaikan-perbaikan dan itu dilakukan oleh yayasan yang memberikan manfaat itu. Kemudian khusus untuk dapur SPPG Yayasan Babu Salam Desa Pandansari, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman juga berharap agar mengikuti seluruh petunjuk teknis atau juknis, standar operasi, prosedur atau SOP yang telah tersedia. Untuk diketahui, dari 116 desa atau kampung yang tersebar pada wilayah 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya sudah ada terdapat 15 dapur SPPG yang sudah tercatat beroperasi. Namun, dengan bertambahnya 2 dapur SPPG di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil ini dan dinyatakan resmi beroperasi sejak Selasa 31 Maret 2026 kemarin, itu artinya sedikitnya ada terdapat 17 dapur yang sudah memberikan pelayanan program MBG kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.